Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul glikosida. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Arisma Ira Selimolidia, NEM 2020-05013. Yang kedua Ayu Sylvia Dewi, NEM 2020-05015. Yang ketiga Clara Distiana Kaisari, NEM 2020-05017. Yang keempat Dila Fadita, NEM 2020-05019. Yang kelima Devi Setiani, NEM 2020-05021. Yang keenam Durotun Nafisah, NEM 2020-05025. Yang ketujuh Dwi Rahma, NEM 2020-05026. Yang kedelapan Elisa Destiani, NEM 2020-05029. Yang kesembilan Fitri Tiara, NEM 2020-05037. Yang ke-10 Fuad Hasan Prasojo, NEM 2020-05038. Next. Berikut poin-poin yang akan kami sampaikan meliputi pengertian, sifat glikosida, penggolongan glikosida, glikosida anthraquinone, glikosida cyanogenik, glukosinolat, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada pengertian glikosida. Glikosida sendiri dapat diartikan sebagai senyawa yang terdiri atas gula atau glikon dan bukan gula atau aglikon. Bagian aglikon dapat berupa triterpenoid, steroid, flavonoid, anthraquinone, atau golongan senyawa bahan alam lainnya. Bagian glikon dapat berupa glukosa disebut sebagai glikosida, arabinosa disebut sebagai arabinosida, galakturonat disebut sebagai galakturonosida. Bagian gula ada yang umum, misalnya seperti glukosa, fruktosa, laktosa, galaktosa, dan manosa. Dan gula spesifik misalnya seperti digitoxosa, sarmentosa, dan rutinosa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada glikosida dibagi berdasarkan bentuk ikatan aglikon dan glikonnya, yaitu 1. C. Glikosida, aglikon, dan glikon dihubungkan oleh suatu bentuk ikatan berupa jembatan C. Contohnya ada berbaloin. Yang kedua ada O-glikosida. Aglikon dan glikon dihubungkan oleh suatu bentuk ikatan berupa jembatan O. Contohnya diosgen. Yang ketiga, S-glikosida. Aglikon dan glikon dihubungkan oleh suatu bentuk ikatan berupa jembatan S. Contohnya ada sinigrin. Yang keempat, ada N-glikosida, yaitu aglikon dan glikon dihubungkan oleh suatu bentuk ikatan berupa jembatan N, contohnya adenosin. Next. Selanjutnya ada sifat-sifat glikosida yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya sifat-sifat glikosida karena glikosida. 1. Mempunyai ikatan dengan gula maka mudah larut dalam air yang bersifat netral. 2. Dalam keadaan murni berbentuk kristal
3. Larut dalam alkali encer. 4. Mudah terurai dalam keadaan lembab, lingkungan, asam atau basa. 5. Tidak dapat mereduksi atau larutan Fehling, tapi setelah dihidrolisis menjadi gula. 6. Dapat mereduksi larutan Fehling, dapat dihidrolisis dengan adanya enzim air, asam atau basa. Next. Adapun penggolongan glikosida yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Glikosida ada banyak macam penggolongannya, biasanya didasarkan pada jenis aglikonnya. Menurut Claus, glikosida dibagi menjadi 11 golongan, antara lain glikosida kardioaktif atau glikosida jantung, glikosida antrakinon, glikosida cyanofor, glikosida saponion, glikosida flavonol, glikosida isothiocyanat, glikosida alkohol, glikosida aldehid, glikosida lakton, glikosida fenol, glikosida golongan lain termasuk diantaranya netral, glikosida cyanogenik, dan glukosinolat. Yang pertama yaitu glikoantrakoinon adalah glikosida dengan aglikon antrasene. Contohnya seperti di gambar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Aktivitas farmakologi yaitu 1. Sebagai katartik atau laksatif. Yang kedua, aglikon antrakuinon menunjukkan aktivitas terapeutik yang terendah daripada dalam bentuk glikosidanya. Aktivitas glikosida bertambah karena residu gula memfasilitasi absorpsi dan translokasi aglikon pada site of action. Next. Tumbuhan penghasil glukosida antrakuinon. Cascara sagrada atau Rhamnus pursiana adalah kulit kayu kering dari tanaman Rhamnus pursianus DC atau Rhamnaceae. Merupakan tanaman tinggi 10 meter berasal dari pantai Pasifik Amerika Utara yang memiliki kandungan yaitu yang pertama glikosida emodin 10-20% O-glikosida, yang kedua glikosida aloin 80-90%, C-glikosida B-berbolin deoksiberberbolin atau krisaloin atau C-glikosida. Yang ketiga kaskarosida KB atau isomer berbeloin. Yang keempat karkarosida CD atau isomer krisaloin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tumbuhan penghasil glikosida antrakuinon 2. Fragula dari tanaman Rhamnus frangulalin, tumbuh di Eropa dan Asia Barat. Kandungan kimia dan aktivitas fragula hampir sama dengan Cascara. Tumbuhan penghasil antrakuinon glikosida 3. Aloe barbandensis Miller atau famili Liliaceae, aloe latex jus yang dikeringkan dari tanaman aloe sp diperdagangkan dikenal dengan sebutan Curacao aloe yang berwarna merah hitam atau coklat hitam. Terdapat sekitar 300 spesies aloe dan kebanyakan berasal dari Afrika yang kemudian menyebar ke Eropa dan India Barat. Kandungannya meliputi berbolin, aloe, emodin, atron, C10 glukosida, asam krisopanat. Selain sebagai katartik, gel mucilago digunakan pula untuk mengobati luka bakar, abrasi, dan iritasi kulit lain. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Tumbuhan penghasil glikosida antrakuinon. Subak atau rheum berasal dari rizoma dan akar. Rheum officinale baillon atau R. palmatum Linn yang telah dikeringkan. Tanaman ini tumbuh di Cina, India, Nepal,
Nepal, Pakistan, dan Himalaya. Kandungan renantron, senaerasol dari daun Cassia acutifolia, delil atau leguminosae. Kandungan glikosida dengan glikon terdiri dari aloe, emodin, dan atau rain seperti senoset A, B, senoset C, D. Next. Glikosida cyanophore atau cyanogenik terdapat umum dalam famili Rosaceae, contoh amigdalin atau paling banyak prunasin, linamarin, parseolunatin, dan sambunigrin. Penggunaannya flavoring agent. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya C. Glikosida isotiosianat atau glukosinolat terdapat secara umum dalam famili Cruciferae dengan aglikon berupa isotiosianat. Contohnya sinigrin atau sinapis nigris semen, sinalpin atau sinapis alpi semen, gluconapin atau biji loba. Next. Sinapis nigrin semen, biji masak kering, Bericica nigra, black mustard atau Cruciferae. Kandungannya glikogen, sinigrin, enzim, mirosin, minyak lemak 30-35%. Penggunaannya iritan lokal, ametikum, obat luar atau rupivasian, resikan, dan rempah-rempah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah kesimpulan. Glikosida adalah senyawa yang terdiri atas gula atau glikon dan bukan gula aglikon. Bagian aglikon dapat berupa triterpenoid, steroid, flavonoid, antrakoinon, atau golongan senyawa bahan alam lainnya. Terdapat 6 sifat-sifat glikosida, yaitu mempunyai ikatan dengan gula, keadaan murni berbentuk kristal, larut dalam alkali encer, mudah terurai dalam keadaan lembab, lingkungan asam atau basa, tidak dapat mereduksi atau larutan Fehling, dapat mereduksi larutan Fehling, dapat dihidrolisis dengan adanya enzim, air atau basa. Glikosida digolongkan menjadi 11, yaitu glikosida koordinatif, glikosida antrakinon, glikosida cyanophore, glikosida saponin, glikosida flavonol, glikosida isotiosianat, glikosida alkohol, glikosida aldehid, glikosida laknat, glikosida fenol, glikosida golongan lain. Glikosida berdasarkan bentuk ikatan aglikon dan glikonnya dibagi menjadi 4, yaitu semin glikosida, omin glikosida, esmin glikosida, dan enmin glikosida. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.